5 kabupaten kota di wilayah Papua Barat saat ini masih berada di level 3. Partai seru Adelov Kabokap Bayangkara teratai taklukan Persni Mimboy 3-1. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa 5 kabupaten kota di wilayah Papua Barat saat ini masih berada di level 3, yaitu Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, Tambrau, dan Pegunungan Arfak, sementara sisanya berada di level 2. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kepada TVRI Papua Barat usai menghadiri kegiatan di Kabupaten Maibrat. Domingus mengatakan saat ini terdapat 5 wilayah di Papua Barat yang masuk level 3, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maibrat, Tambrau, dan Pegunungan Arfak. Sisanya berada pada level 2. Lebih lanjut disebutkan Gubernur level yang ditetapkan pemerintah pusat bagi Provinsi Papua Barat dikarenakan distancing yang selama ini tidak dilakukan oleh tim penanganan COVID-19, yaitu bila menemukan 1 orang positif, maka langkah selanjutnya yaitu mencari orang dekat yang sudah bersentuhan dengan pasien terpapar COVID-19. Namun selama ini yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Sesuai dengan surat Mendagri untuk menetapkan bahwa kabupaten kota di Papua Barat masuk dalam level-level. Dengan demikian kita ada level 3 itu ada 1 kota dan 4 kabupaten. Dalam hal ini Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan juga Kabupaten Tambrau. Nah, selain itu ada pada level 2. Termasuk Manokwari, Bapak? Termasuk Manokwari juga level 2. Sampai dengan Kamis 21 Oktober 2021, capaian vaksinasi di Papua Barat telah mencapai 56,4%. Untuk itu, Gubernur terus menghimbau kepada seluruh masyarakat di Papua Barat untuk mengikuti vaksinasi agar mendukung herd immunity. Di Papua Barat sampai hari ini kita sudah capaian 56,4% gitu. 56,4%. Masyarakat ya, terus tetap vaksin tetap kita lakukan. Seperti hari ini kan di Manokwari kan dari kabinet ada lakukan juga di Bumi Hasil juga. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pemda Teluk Bintuni dalam hal ini Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada para tokoh agama yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Teluk Bintuni pada Kamis 21 Oktober 2021. Kegiatan yang dibuka Asisten 2 Sekda Teluk Bintuni Putu Suratna dihadiri Kapolres Teluk Bintuni, Dandim 1806 Teluk Bintuni, Kajari, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemda Teluk Bintuni serta para tokoh agama. Ketika memberi sambutan, Putu Suratna mengatakan pentingnya vaksinasi COVID-19 sesuai petunjuk pemerintah pusat guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Oleh karenanya, Putu berharap dengan sosialisasi kepada para tokoh agama ini, maka dapat memberikan edukasi kepada umat agar memahami secara baik program vaksinasi pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah saat ini adalah kita bersama-sama untuk melaksanakan vaksinasi pada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, terlebih di Kabupaten Teluk Bintuni, di mana sesuai dengan rekomendasi WHO untuk mencapai herd immunity, kekebalan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni itu minimal harus 70% harus divaksin. Ini yang menjadi PR kita. Dengan dilaksanakan sosialisasi nanti kepada kita semua, perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, nantinya bisa menyimak dengan baik apa yang akan disosialisasikan oleh narasumber. Sementara itu, sesuai laporan Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, Frankie Mobilala mengungkapkan cakupan vaksinasi di Teluk Bintuni masih sangat rendah. Di mana sesuai data sementara, Mobilala menyebutkan secara keseluruhan pihaknya baru mencakup sekitar 16.148 orang dari target 62.074 orang atau baru mencakup 26,1%.
Pelayanan publik sasaran kita yaitu 9.441 orang, capaian yaitu baru 3.573 orang, baru 37,85%, jadi masih sangat rendah. Ya, pelayanan publik ini terdiri dari para pegawai yang hampir sebagian besar belum vaksin. Jadi kurang lebih sekitar 3.000 lebih pegawai PNS yang ada di Kabupaten Teluk Bintu ini masih sekitar 600-an lebih yang vaksin, yang lain belum. Lansia yang sasaran kita yaitu 2.574 orang, capaian vaksin hanya baru 246 orang, baru 9,56%. Franky menambahkan untuk kalangan tenaga kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni baik di rumah sakit maupun puskesmas, pihaknya mampu merealisasikan vaksinasi melebihi target, yakni 142% dari target 599 tenaga medis. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, setiap pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa terkecuali sebab aturan perundang-undangan mengharuskannya. Penegasan tersebut disampaikan Inspektur Kabupaten Pegunungan Arfak Lisnan Toban dalam sosialisasi cara pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN bagi seluruh pejabat di lingkup Kabupaten Pegunungan Arfak. Selain pejabat birokrasi, kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati wajib melaporkan harta kekayaannya kepada pihak KPK melalui inspektorat. Dalam penjelasannya, Inspektur Kabupaten Pegunungan Arfak mengingatkan jika ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya, maka dianggap yang bersangkutan tidak patuh pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara, mulai dari bupati, wakil bupati, sekda, bahkan seluruh pejabat negara. Jadi tanpa terkecuali, mereka pun demikian harus atau wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Ketika kita tidak melaporkan harta kekayaan, maka kita dianggap bahwa kita tidak patuh terhadap perundang-undangan. Sementara itu, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy menegaskan kepada seluruh pejabat di Pegunungan Arfak agar wajib hukumnya untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Menurut Yosias, setiap pemerintahan ada aturan yang mengaturnya, bukan menurut keinginan setiap orang. Sebab aturan yang dikeluarkan oleh negara bersifat baku dan setiap penyelenggara negara wajib menaati dan menjalankannya. Yang belum lapor wajib lapor itu semua. Dan ada WA yang tadi sampaikan yang terus kita ini jalankan aturan. Pemerintah ini ada aturan yang mengatur. Tidak bisa kita atur sesuai kita mau, itu tidak bisa. Karena ada aturan yang mengatur pemerintah, mulai pusat sampai ke daerah. Peraturan yang sudah dibaku, yang sudah dikeluarkan, mengikat semua penyelenggara negara itu kita wajib. Dalam menyampaikan LHKPN, pihak Inspektorat Kabupaten Pegunungan Arfak memberikan batas waktu hingga tanggal 30 November 2021. Selanjutnya, Inspektorat akan melakukan penginputan dan akan diserahkan ke pihak KPK untuk dilakukan validasi. Jika ada data dari setiap pejabat yang belum lengkap, maka akan dikembalikan untuk segera dilengkapi. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sukacita Yubileum 70 tahun Teofani masuknya Injil di Kabupaten Maibrat dirayakan bersama dalam ibadah raya yang diikuti oleh ratusan umat Kristiani di bumi A3. Yubileum ke-70 tahun ini juga sudah banyak mengajarkan satu kesatuan tubuh Tuhan kepada masyarakat di Kabupaten Maibrat. Puncak ibadah yang dilaksanakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 kemarin berlangsung di pusat Kabupaten Maibrat.
Turut dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Wali Kota Sorong, Bupati Kabupaten Maibrat, Bupati Kabupaten Asmat Papua, serta unsur Forkopimda. Ibadah Raya Jubileum 70 tahun masuknya Injil di Kabupaten Maibrat berlangsung dengan sangat meriah dan diselingi oleh puji-pujian yang dipersembahkan melalui vokal grup dan tarian adat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, melalui Pendeta Ruben Rumbiak yang meletakkan dasar peradaban di bumi A3 atau Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat, sehingga pada hari ini masyarakat merayakan sukacita iman umat Tuhan dalam rangka mensyukuri HUT Jubileum yang ke-70 tahun. Gubernur berharap lewat HUT Jubileum ke-70 tahun kepada umat yang tergabung dalam denominasi gereja percaya bahwa para penginjil yang membawa firman Tuhan ke bumi A3 telah mengajarkan satu kesatuan tubuh Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Melalui Bapak Pendeta Ruben Rumbiak yang meletakkan dasar peradaban Injil di bumi A3, hingga pada hari ini kita merayakan sukacita iman umat Tuhan dalam rangka mensyukuri HUT yang paling ke-70 tahun. Sebagai orang percaya kita harus mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat selalu indah pada waktunya. Bupati Maibrat Bernard Sagri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat yang telah datang mengikuti puncak ibadah masuknya Injil di Kabupaten Maibrat pada tanggal 21 Oktober. Kiranya berkat ini menjadi turun-temurun bagi hak waris masyarakat di Maibrat. Dan Bernard juga meyakinkan lewat Otsus Jilid 2 yang telah ditetapkan kemarin bahwa orang A3 juga bisa ikut mengharapkan bersama-sama pemerintah daerah dalam melihat pembangunan di Maibrat. Kita laksanakan dan saya berterima kasih karena saya lihat semua perwakilan sudah ada. Marilah kita laksanakan ini dengan baik. Kiranya berkat ini menjadi turun-temurun dan terus menjadi hak waris kita. Tidak boleh diambil oleh siapapun. Dan saya sangat yakin bahwa Otsus Jilid kedua melalui Undang-Undang 2 2021 yang melalui RPP yang telah ditetapkan kemarin, bahwa kita orang A3 juga akan ikut terangkat melalui berkat Otsus Jilid kedua ini. Mau jadi apa saja, saya kira semua kita akan melihat. Sementara itu, Raja Kambuaya Baltasar mengatakan di HUT Jubileum ke-70 tahun ini, masyarakat Maibrat harus kembali ke teofani yang menjadi landasan mereka. Karena tahun ini kita dapat melihat gerakan perubahan mulai secara masif yang dilaksanakan ibadah di sejumlah kabupaten kota di Papua, Papua Barat, termasuk beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa. 70 tahun ini saya minta kita kembali. Kita semua kembali ke teofani untuk menjadi landasan kehidupan kita masing-masing. Tahun ini baru kita mulai melihat gerakan teofani ini mulai secara masif dilaksanakan oleh orang-orang A3 di berbagai kota di seluruh tanah Papua ini, bahkan termasuk Jakarta, Bogor, Bandung, Jogja. Dari Kabupaten Maibrat, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini kita ke berita olahraga. Partai seru Adolf Kabo Cup Bayangkara Teratai taklukkan Persni Mimboy 3-1 yang berlangsung di lapangan Borarsi, Manokwari. Kembali laga seru pada turnamen Adolf Kabo Cup antara Bayangkara Teratai melawan Persni Mimboy yang berlangsung di lapangan Borarsi, Manokwari, Kamis 21 Oktober 2021. Walau diguyur hujan, namun pertandingan tetap berlangsung dengan seru. Peluit babak pertama dibunyikan. Kedua tim saling jual beli serangan, walaupun kondisi lapangan yang licin. Hingga menit ke-17 babak pertama, Gideon Manupapami nomor punggung 8 mencetak gol. 1-0 untuk Bayangkara Teratai unggul sementara atas Persni Mimboy hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua terlihat Persni Mimboy memiliki banyak peluang, namun finishing dari pemain depan belum sempurna. Hingga di menit ke-40 Mattison Mandacan menyerangkan bola di gawang Bayangkara Teratai. Skor imbang 1-1. Pertandingan terlihat semakin memanas. Akhirnya di menit ke-49 Junior Rumruren nomor punggung 18 kembali menambah gol bagi Bayangkara Teratai, dan di menit ke-55 Gibran Yarangga kembali menambah gol.
skor 3-1. Bayangkara unggul atas lawannya Persnim Mimboy. Hingga peluit akhir babak kedua dibunyikan, skor tetap 3-1. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.